Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, persepsi seseorang terhadap orang lain ataupun terhadap sesuatu yang lain itu seringkali kemudian mempengaruhi tindakan. Tahun 94, berapa puluh tahun yang 30 tahun yang lalu ya, itu pertama kali saya datang ke Pulau Samosir, Danau Toba sana itu. Dan ternyata waktu ke sana itu memang daerahnya itu gersang, kering, gitu, panas dan lain sebagainya. Maka sejak saat itu pikiran saya itu bohong, itu lagu-lagu yang dinyanyikan itu. Kalau Pulau Samosir itu pulau yang indah dan lain sebagainya, bohong, enggak itu. Nyatanya juga gersang, panas, enggak nyaman sama sekali. Ya, sampai bertahun-tahun pikiran saya mengenai soal, kalau bicara soal Samosir itu pasti gambarannya itu. Ya, tidak salah karena berdasarkan pengalaman. Ya. Tahun 2017 saya berkesempatan datang ke sana lagi. Karena kebetulan punya teman suster yang mengucapkan kaul kekal di Pemantang Siantar. Kemudian dari Pemantang Siantar mampir ke Danau Toba, ternyata Pulau Samosir sudah tidak seperti yang saya gambarkan dulu. Ya, tahun berikutnya kok ya dilalahnya saya berkesempatan ke sana lagi. Ya, karena punya saudara yang kebetulan mendapat pasangan hidup orang Pemantang Siantar juga dan menikahnya di sana. Ya sudah, saya datang ke sana lagi. Ya, dan mampir juga ke Danau Toba, ke Pulau Samosir. Ya, melihat itu memang kemudian apa yang persepsi saya mengenai Pulau Samosir yang dulu itu gersang, tandus, enggak menarik sama sekali, itu menjadi berubah. Itu memang pulau yang indah, hijau. Ya, bahkan boleh dikatakan sudah ramai. Dan Danau Toba kalau dilihat dari atas kemudian ke sana itu menyegarkan, menyenangkan. Ya. Itu persepsi yang kemudian berubah karena melihat gambaran secara keseluruhan. Tidak berhenti tetapi kemudian senantiasa berkembang, bertumbuh. Para murid itu juga memiliki persepsi tersendiri mengenai Yesus. Mereka sudah sekian lama mengikuti Yesus. Mereka mengalami Yesus itu begitu luar biasa. Sekali bersabda, orang yang sudah mati pun bangkit. Sekali bersabda, orang yang sakit bertahun-tahun pun juga langsung sembuh. Sekali bertindak, 5.000 orang pun juga diberi makan sampai kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Masih sisa lagi, 12 bakul lagi. Sudah ada begitu banyak ya, hal yang spektakuler yang dibuat oleh Yesus. Ketika berdebat dengan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, angger wae menang. Karena pikirannya yang luar biasa. Ya. Maka persepsi mereka mengenai Yesus itu begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Maka tidak mengherankan kalau kemudian Yakobus dan Yohanes yang sebetulnya mereka ini juga mewakili yang lain, itu mengharapkan dengan gambaran Yesus yang seperti ini, yang begitu hebat, yang begitu luar biasa seperti ini, pada saatnya nanti kalau dia sampai pada puncak kemuliaannya, bolehlah kami ini yang setia mengikuti, ya paling tidak kecipratan lah. Ya, bahkan mereka meminta kedudukan, satu di sebelah kirimu, satu di sebelah kananmu. Persepsinya itu seperti itu. Perlahan-lahan Yesus
mulai membimbing mereka, membuka pikiran mereka supaya tidak hanya sebatas persepsi yang sekarang ini ada pada diri mereka. Yesus mulai membuka pikiran mereka dengan memberikan perspektif Injil, perspektif kehendak Allah, gambaran ke depan atau gambaran keseluruhan mengenai karya keselamatan Allah. Sehingga mereka tidak hanya terkungkung oleh pengalaman melihat Yesus yang luar biasa itu, tetapi lebih kemudian melihat secara keseluruhan. Perlahan-lahan mereka diajak terlibat, diajak untuk menyadari kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Pikir mereka ini hanya persoalan kedudukan, hanya persoalan kekuasaan, bukan soal itu. Maukah engkau, sanggupkah engkau meminum piala yang harus aku minum, dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima? Piala itu senantiasa identik dengan penderitaan. Maka pada doa Yesus di Taman Getsemani, dia pun juga berdoa itu. Ya, bila mungkin piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu. Ya, piala itu senantiasa identik dengan penderitaan, termasuk juga dengan baptisan. Baptisan itu bukan hanya sekedar pengucuran air, tetapi penyatuan dalam karya keselamatan. Mereka diajak untuk melihat secara keseluruhan. Mereka memang sudah bertekad bulat, maka dengan tegas mereka berani mengatakan, kami sanggup. Tetapi kesanggupannya itu ya karena itu tadi. Nanti dia pasti berhasil. Kalau berhasil nanti saya dapat kedudukan. Makanya sekarang sanggup. Ada tantangan sanggup. Iya. Nah itu. Maka Yesus kemudian membuka perspektif secara lebih luas lagi mengenai siapakah Mesias. Bahwa Sang Mesias itu bukan hanya persoalan kemuliaan, persoalan kedudukan, tetapi persoalan martabat penebusan, martabat karya keselamatan. Dan itu sudah dinyatakan sejak zaman dahulu kala, sejak zaman perjanjian lama, sebagaimana yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama. Allah berkehendak meremukkan Dia. Ini adalah gambaran hamba Yahweh. Kalau ia berserah diri kepada Allah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sudah sejak zaman perjanjian lama, martabat seorang utusan, martabat seorang Mesias itu dinyatakan bahwa akan mengalami keremukan. Tetapi justru dalam keremuan itu, kehendak Allah akan terpancar. Mendengar penjelasan ini, para murid yang lain, ya saya katakan pura-pura marah. Padahal sebetulnya mereka juga mengharapkan itu juga. Mereka marah karena apa? Kalau satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kirinya, terus kami ini ada di mana? Di belakangnya. Enak saja, kita kan juga sama-sama murid, pikirnya seperti itu. Tapi kembali lagi, Yesus menawarkan perspektif Injil yang lebih dalam mengenai persoalan kedudukan, mengenai persoalan kekuasaan. Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan
atas rakyatnya dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Ini gambaran bagaimana orang itu mendudukkan kekuasaan itu digunakan untuk menguasai, digunakan untuk menindas yang lain, menindas sesamanya. Dan Yesus mengajak, hendaklah tidak demikian untuk kalian. Kekuasaan itu yang paling utama itu adalah tetap milik Allah, dan itu diberikan kepada manusia supaya mereka juga saling mengatur menuju kemuliaan, kesejahteraan bersama. Bahwa kekuasaan itu diperlukan, iya, tetapi tidak bisa kemudian kekuasaan itu dimanipulasi hanya untuk kepentingan diri. Maka supaya tidak dirinya itu termanipulasi oleh kekuasaan, maka tawarannya itu adalah menjadi pelayan, menjadi hamba. Dan itu pula yang dilakukan oleh Yesus, dan itu pula yang dilakukan oleh Allah. Karena seringkali ujung-ujungnya kalau bicara persoalan kekuasaan, akhirnya bicara mengenai persoalan kekuasaan yang absolut. Kekuasaan yang absolut itu tidak lain adalah kekuasaan Allah. Maka orang di dunia ini seringkali untuk memanipulasi kekuasaan yang ada pada dirinya, itu kemudian menggunakan nama Allah untuk meneguhkan kekuasaannya. Karena Allah adalah kekuasaan yang absolut, tetapi oleh Yesus yang absolut ini itu sungguh langsung dijatuhkan, bahwa Allah pun juga rela datang. Kita semua di sini itu memiliki kekuasaan, entah dalam kadar seberapa besarnya. Kita sebagai orang tua di dalam rumah, sebagai kepala keluarga di rumah, kita sebagai seorang teman dengan teman yang lain, atau kalau di sekolah, entah kita sebagai ketua kelas, kita di tempat pekerjaan, entah sebagai pimpinan, yang punya karyawan, yang punya bawahan, atau apapun juga. Kita pasti memiliki kekuasaan dalam kadarnya tersendiri-sendiri. Apakah kita sudah menempatkan kekuasaan itu sungguh sebagai sarana yang mendukung pelayanan kita? Yesus menawarkan perspektif dirinya, perspektif Allah yang rela menjadi manusia, perspektif Allah yang tidak hanya menggunakan telunjuknya untuk menyalahkan, untuk membenarkan, kamu salah, neraka, kamu benar, surga. Tidak hanya sekedar seperti itu, tetapi keterlibatannya di dalam dunia, kehadirannya di dalam dunia, bukan hanya persoalan keterlibatan saja, tetapi soal penghargaan. Allah mau terlibat di dalam dunia karena sungguh menghargai pribadi manusia. Manusia yang diciptakan menurut citranya, karena dosa kecitraannya itu menjadi kabur, menjadi hilang, itu ingin dikembalikan lagi. Dan melalui kehadiran Sang Putra ini, martabat itu dikembalikan lagi. Maka persoalan menghargai yang lain, ini perlu kemudian ditumbuh kembangkan. Termasuk juga menghargai yang lain menggunakan kekuasaan yang ada pada diri kita untuk melayani sesama. Ketika kita menggunakan kekuasaan untuk menindas, jangan ngomong saya menghargai orang lain, tidak. Kita melecehkan orang lain. Ya. Ketika kita menggunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, jangan ngomong aku mengasihi, solidar terhadap yang lain. Tidak. Ya. Solidaritasku terhadap yang lain tidak ada sama sekali.
Maka baik mari kita mohon rahmat Tuhan agar kekuasaan sesedikit apapun, sekecil apapun yang ada pada diri kita gunakan untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Walaupun di luaran gambaran penggunaan kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi Yesus mengatakan, bukanlah demikian di antara kamu. Hendaklah bukan seperti itu yang terjadi di antara kamu. Yesus mengajak kita memiliki perspektif yang lain mengenai persoalan kekuasaan, mengenai persoalan pelayanan, mengenai persoalan penghargaan kepada yang lain. Biarlah kebersatuan kita dengan Tuhan yang kita alami setiap kali kita merayakan Ekaristi itu menjadi daya kekuatan untuk menghargai sesama dan untuk melayani sesama. Dengan demikian hidup kita menjadi bagian dari kemesiasan Yesus Sang Putra yang senantiasa kita imani. Tuhan Yesus memberkati.